Pasukan Hunyuan Life Corps tingkat rendah pertama yang dirusak parah oleh Luo Feng melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi 3 pasukan lainnya juga terganggu dan dibantai dengan gila-gilaan saat melarikan diri. Kemanapun mereka lewat, area gua yang luas berubah menjadi reruntuhan, dan para praktisi tewas tanpa daya untuk melawan. Ketika Senior Yuan dan rekan-rekannya menciptakan alam suci 9 sungai, agar dapat memberikan tekanan yang cukup kepada para kultivator, kekuatan keseluruhan makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah jauh melampaui para kultivator, sehingga para kultivator biasanya harus bersembunyi di kota. Jika sebuah kota hancur, yang terjadi selanjutnya tentu saja pembantaian. Brengsek. Mata Luo Feng dingin saat dia berjalan di antara celah langit dan bumi dan telah mendekati Legiun kedua. Legiun kedua memiliki lebih dari 800 kaisar dewa tingkat sempurna dan 12.000 kaisar dewa tingkat akhir. Ia juga merupakan legiun terkuat dari 4 legiun yang menerobos masuk ke kota kali ini. Di bawah pengepungan formasi Luo Feng dan formasi para tetua, legiun ini masih menderita kerugian yang relatif kecil. Membubarkan. Hati Luo Feng tergerak, dan tiba-tiba kabut hijau tua di kota Yulan menjadi ilusi dan transparan, tidak lagi menghalangi pandangan, memungkinkan keempat kelompok kendaraan untuk saling mengamati dari kejauhan. Kabut di formasi ini telah menjadi lebih tipis. Saya melihat 3 legiun lainnya. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa, selain pelarian panik legiun pertama, 3 legiun lainnya terbang jauh lebih lambat. Dia masih terganggu dan terus membantai para praktisi. Di sekitar legiun terkuat kedua, kabut hitam hijau ilusi menutupinya, dan para tetua membentuk formasi untuk mengepungnya. Tiba-tiba, sebuah cakar berbulu besar muncul dari ketiadaan tanpa peringatan apapun. Lapisan perlindungan legiun mencakup seluruh tim besar, dan kemampuan perlindungan satu titik pada akhirnya terbatas. Cakar super raksasa ini langsung menembus lapisan energi pelindung di lokasi serangan, menyapu banyak makhluk Hunyuan tingkat rendah. Makhluk Hunyuan tingkat rendah ini, tidak peduli apakah mereka berada di tahap akhir Kaisar Dewa atau Kaisar Dewa yang sempurna, akan tercabik-cabik dan inti kehidupan mereka akan hancur saat mereka menyentuh cakar tersebut. Bagian-bagian tubuh yang patah itu juga terkumpul secara alamiah oleh ruang yang terdapat dalam cakar tersebut. Tolak itu. Seluruh legiun panik. Mereka tidak lagi peduli dengan pembunuhan dan dengan cepat bekerja sama untuk mengusir cakar berbulu itu. 17 pemimpin dan 213 anggota inti suku tewas. Legiun kedua segera mengkonfirmasi kerugian tersebut dan sedikit terkejut. Perlu Anda ketahui bahwa kutukan formasi langit dan bumi tidak dapat mengancam level pemimpin. Kutukan ini terutama ditujukan pada kelompok etnis inti. Dan hanya 1 atau 2 orang yang meninggal setiap kali. Meskipun hal itu memberi sedikit tekanan pada legiun, mereka tidak panik. Tapi sekarang, bahkan para pemimpinnya pun tewas dalam jumlah besar. Para pemimpin adalah inti penguasa seluruh legiun, dan banyak di antara mereka yang mati hanya karena 1 cakar. Siapa di antara seluruh legiun yang tidak panik? Itu cakar harta karun rahasia Luo Feng. Tidak dapat menentukan lokasi pasti Luo Feng. Cakar harta karun rahasia ini sangat kuat dan gerakannya misterius. Kita tidak bisa menangkapnya. Dan itu tidak bisa dihancurkan. Kita tidak bisa menghancurkannya. Kita hanya bisa menangkisnya. Seluruh legiun juga mencakup lebih dari 800 bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, dengan metode yang berbeda-beda, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi Luo Feng. Lagi pula, dalam hal kekuatan, tubuh mengerikan yang dikendalikan oleh hati abadi, ketika digunakan untuk melakukan dunia dalam telapak tangan, pada hakikatnya sangatlah kuat dan mengerikan. Terlebih lagi, Luo Feng mengaktifkan pola rahasia di dunia palem untuk melakukan gerakannya. Dalam hal ranah gerakan, itu bahkan lebih tinggi dari dao hidup dan mati mendiang Kaisar Ilahi yang sederhana. Di mata makhluk Hunyuan tingkat rendah yang hanya bisa mengandalkan darah mereka, mereka berpikir bahwa gerakan cakar ini terlalu misterius dan mereka tidak dapat menangkapnya. Ledakan pertama. Cakar super raksasa menyerang dari belakang legiun tanpa peringatan apapun, menewaskan lebih dari 200 anggota legiun dan lebih dari 10 pemimpin tumbang. Ledakan. Ledakan. Luo Feng menyerang dengan cakar demi cakar tanpa henti. Dengan bantuan formasi langit dan bumi serta formasi para tetua, legiun ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luo Feng. Mereka menyaksikan legiun itu terus-menerus dibantai dan korbannya semakin banyak. Ini. Jika kita terus membunuh seperti ini,
Aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh pasukan yang bisa melarikan diri. Legiun ketiga dan keempat di kejauhan menjadi ilusi karena kabut hitam dan hijau antara langit dan bumi. Mereka juga melihat Luo Feng menyerang legiun kedua berulang kali. Adegan ini membuat hati mereka bergetar. Begitu Luo Feng menghancurkan pasukan itu, mereka mungkin akan datang dan membunuh kita. Dengan kecepatan serangannya, satu legiun tidak akan mampu bertahan lama. Ayo lari. Kita harus lari secepat yang kita bisa. Kita tidak bisa lagi fokus membantai orang. Kita harus melarikan diri dengan sekuat tenaga dan secepat mungkin. Kalau tidak seorang pun di seluruh legiun akan bisa melarikan diri. Gagasan dalam legiun ketiga dan keempat sedang berubah. Saya pikir dengan kekuatan seluruh legiun, bahkan jika mereka terganggu dan terbunuh, sebagian besar dari mereka akan mampu melarikan diri. Para bos harusnya bisa bertahan lebih lama. Jadi mereka bersedia mengambil risiko. Tapi sekarang, kalau kau tidak melarikan diri, kau akan mati. Legiun ketiga dan keempat mencapai konsensus dalam sekejap dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kami membunuh banyak dari mereka. Lari sekarang. Jika aku mati di sini, apa gunanya garis keturunanku berevolusi? Lagi pula, waktu pembantaian itu terlalu singkat, jadi mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, beberapa anggota yang telah melakukan lebih banyak pembantaian masih memiliki harapan evolusi garis keturunan. Namun prasyaratnya adalah bertahan hidup dan hidup sampai saat menerima hadiah tersebut. Kedua legiun itu menghentikan pembunuhan dan mulai melarikan diri dengan sekuat tenaga. Banyak praktisi di sekitar mereka yang sudah putus asa, melihat pemandangan ini dengan kaget. Kita selamat? Pasukan Hunyuan tingkat rendah ini menghentikan pembantaian dan melarikan diri dengan segala cara. Para praktisi juga menyadari bahwa kemampuan untuk menghentikan pembantaian bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah mungkin ada hubungannya dengan keberadaan paling kuat di kota Yulan. Kedua legiun telah menghentikan pembantaian. Luo Feng menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dia membuat kabut hitam hijau menjadi ilusi, berharap agar dua legiun yang tersisa akan ketakutan dan melarikan diri dengan cepat setelah melihat situasi tragis legiun kedua. Mungkin dengan cara ini, lebih banyak bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah dapat melarikan diri dari kota. Namun setidaknya, praktisi dapat bertahan lebih lama. Ledakan-ledakan NNY. Luo Feng masih dengan panik menyerang legiun kedua. Legiun ketiga dan keempat semuanya telah melarikan diri, jadi dia secara alami fokus menangani legiun kedua. Cakar yang besar itu menyerang lagi dan lagi. Luo Feng, hentikan. Jika kalian tidak berhenti dan tidak memberi kami kesempatan untuk bertahan hidup, kami lebih baik mati daripada membunuh lebih banyak praktisi. Kami akan membunuh dengan cara apapun. Kami dapat membunuh setidaknya puluhan juta praktisi sebelum seluruh legiun dihancurkan. Suara-suara datang satu demi satu. Pada saat yang sama, seluruh legiun kedua berhenti berlari menyelamatkan diri dan tampak siap membantai dengan sekuat tenaga. Luo Feng mengerutkan kening saat melihat ini dan menarik kembali cakar besar yang telah diulurkannya. Masih butuh waktu lama untuk menghancurkan legiun ini sepenuhnya. Selama ini, mereka memang telah membantai puluhan juta praktisi. Luo Feng mengerti bahwa ancaman lawan dapat terpenuhi. Baru setelah melihat cakar besar itu ditarik, makhluk Hunyuan tingkat rendah dari legiun kedua menghela napas lega. Akhirnya berhenti. Dengan mempertaruhkan nyawanya bersama-sama, dia akhirnya membuat Kaisar Dewa Luo Feng waspada. Kami tidak akan membantai praktisi lagi, dan kalian tidak boleh lagi menargetkan kami, kata seorang pemimpin legiun kedua. Formasi kota Yulan akan terus menekanmu. Luo Feng berkata, tetapi aku bisa menghentikan serangan harta karun rahasia itu. Bagus. Kami percaya padamu. Legiun kedua juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain percaya. Cepat. Legiun kedua juga melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat ini, mereka hanya memiliki lebih dari 500 Kaisar Dewa pada tingkat sempurna dan lebih dari 7.000 Kaisar Dewa pada tahap akhir. Kekuatan mereka telah sangat rusak. Pada saat ini, keempat legiun dari seluruh kota Yulan melarikan diri dengan sekuat tenaga, dan tidak berani lagi melakukan pembantaian. Klon Luo Feng berdiri di atas kota Yulan, juga menatap keempat legiun. Kekuatan Tuan Kota Luo Feng cukup untuk menekan segalanya di alam suci 9 sungai. Para tetua hanya merasa lega. Tingkat kekuatan keseluruhan praktisi di alam suci 9 sungai jauh lebih rendah daripada alam suci kegelapan.
Kekuatan Luo Feng berada pada level teratas di alam suci kegelapan, jadi dia secara alami tak terkalahkan di alam suci 9 sungai. Di seluruh kota Yulan, jumlah praktisi yang meninggal melebihi 16 juta. Sebagai penguasa kota Yulan, Luo Feng menentukan jumlah kerugian dalam sekejap. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang mengintai pada tahap awal menyebabkan sangat sedikit korban. Penyebab utamanya adalah pembantaian saat pelarian 4 legiun. Meskipun Luo Feng berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, tetap saja ada banyak korban. Begitu banyak praktisi telah meninggal, dan Anda masih ingin keluar hidup-hidup? Mata Luo Feng berubah dingin. Pada saat ini adalah lapisan formasi inti kota Yulan. Luo Feng mengerahkan seluruh upayanya untuk mengukir formasi tingkat kedua, dan hampir berhasil. Setelah kota itu ditembus, Luo Feng menerobos ke jalan hidup dan mati Kaisar Ilahi Akhir, dan mulai mendirikan formasi tingkat pertama. Ketika korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah hendak tiba di area inti, Luo Feng berhasil mendirikan formasi tingkat pertama. Setelah itu, keempat legiun mulai mundur sambil membunuh di sepanjang jalan. Tentu saja kecepatan mundur mereka jauh lebih lambat. Sebelum mereka dapat melarikan diri dari kota Yulan, formasi kedua Luo Feng berhasil berdengung. Formasi kedua telah lengkap dan secara alamiah cocok dengan formasi pertama, membentuk suatu kesatuan. Selesai. Begitu Luo Feng memikirkan hal ini, formasi, langit biru dan bumi hitam, asli seluruh kota Yulan berangsur-angsur menjadi kacau, dan kabut hitam biru berubah menjadi kabut kacau, menutupi dan menekan keempat legiun. Tidak baik. Keempat legiun yang melarikan diri semuanya merasakan bahwa kekuatan kabut kacau telah meningkat secara signifikan, dengan cepat mengikis lapisan pertahanan, dan bahkan melancarkan serangan tak terlihat. Kekuatan formasi telah menjadi lebih kuat. Jauh lebih kuat. Tunggu. Mereka berusaha sekuat tenaga mempertahankan diri, tetapi serangan tak kasat mata itu tetap menyebabkan banyak anggota tewas satu persatu. Puluhan anggota tewas hampir setiap saat. Mengapa kekuatan formasi itu begitu mengerikan? Pada saat ini, mereka bahkan tidak dapat melakukan hal yang sama seperti menghancurkan diri mereka sendiri bersama-sama, karena melawan formasi tersebut telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Jika mereka tidak mempertahankan diri, mereka akan langsung tenggelam dalam kabut yang kacau. Tunggu. Makhluk Hunyuan tingkat rendah ini, di bawah serangan kabut kacau dan dengan banyaknya anggota yang tewas, lapisan pelindung mereka terus menunjukkan cacat. Setiap kali cacat muncul, kabut kekacauan akan mengikis bagian dalam legiun, dan lebih banyak anggota akan langsung mati. Cepat, keluar. Legiun pertama adalah yang pertama melarikan diri dengan sekuat tenaga mereka. Sekarang setelah mereka dekat dengan tembok kota, mereka bertarung mati-matian dengan segala cara. Ada korban setiap saat. Akhirnya, seluruh pasukan mereka bergegas keluar dari kota Yulan. Saat mereka bergegas keluar, mereka tampak luar biasa bersemangat. Saya selamat. Saya selamat. Legiun itu sangat bersemangat. Saat ini, mereka hanya memiliki sekitar 300 kaisar dewa pada tingkat sempurna dan lebih dari 4.000 kaisar dewa pada tahap akhir. Hampir setengah dari seluruh legiun masih hidup. Di luar kota, tanpa dukungan formasi, Luo Feng tidak berani berhadapan dengan seluruh legiun. Kami adalah yang pertama diserang Luo Feng, namun kami selamat. Semua anggota legiun pertama merasa linglung. Melalui kabut kekacauan yang bersifat ilusi, mereka dapat melihat bahwa 3 legiun lainnya terus-menerus menderita korban. Tetapi 3 legiun lainnya masih cukup jauh dari kota. 3 legiun mereka tidak dapat melarikan diri. Makhluk Hunyuan tingkat rendah ini membuat perkiraan kasar dan sampai pada kesimpulan ini. Ayo pergi. Mereka tidak ragu-ragu lagi. Legiun pertama, dengan lebih dari separuh pasukannya rusak, segera meninggalkan kota Yulan. Namun, legiun kedua, ketiga, dan keempat yang tersisa tidak pernah berhasil melarikan diri dari kota Yulan. Di kota Yulan, 3 legiun kekuatan hidup Hunyuan tingkat rendah putus asa di bawah perlindungan formasi. Mereka mati berkelompok karena kutukan tak kasat mata, dan setelah lapisan pelindung mereka terkikis oleh kabut yang kacau, korbannya bahkan menjadi lebih parah. Tidak. Kaisar Dewa Luo Feng, ampuni nyawaku. Kami hanya mencoba bertahan hidup. Tolong ampuni kami. Setelah kehilangan kemampuan untuk mengancam orang lain, makhluk Hunyuan tingkat rendah ini memohon belas kasihan satu persatu. Tetapi Luo Feng melihat pemandangan ini tanpa belas kasihan. Sejak alam semesta primitif, Luo Feng telah mengalami banyak perang suku.
Permohonan belas kasihan musuh tidak dapat menggoyahkannya sedikit pun. Jika Anda meminta saya untuk mengampuni Anda, siapa yang akan mengampuni lebih dari 16 juta praktisi yang meninggal? Luo Feng berpikir. Lebih dari 10 juta praktisi dibantai tanpa ada perlawanan. Makhluk Hunyuan alami ini terlahir untuk melompat keluar dari kandangnya. Luo Feng menghela napas dalam-dalam, bahkan jika mereka adalah makhluk Hunyuan tingkat rendah yang paling lemah. Jika mereka membentuk beberapa legiun, mereka dapat membantai praktisi sesuka hati. Praktisi umumnya lebih lemah dari makhluk Hunyuan alami. Bahkan di ruang Hunyuan yang tak terbatas, kubu kultivator lebih lemah daripada kubu kehidupan Hunyuan alami. Senior Yuan dan Senior Jin berdiri di depan, melindungi seluruh camp praktisi dari angin dan hujan. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku belum melompat keluar dari kandang. Apa gunanya berpikir terlalu banyak? Luo Feng menertawakan dirinya sendiri dan dengan jentikan tangannya, dia mengumpulkan semua tubuh makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang telah mati di hadapannya. Saya masih terlalu lemah sekarang. Setiap bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi akan sangat tercemar seperti penguasa istana Yuan Xiang hanya dengan sekali pandang. Masih terlalu lemah. Luo Feng mengumpulkan semua mayat yang ditinggalkan oleh ketiga legiun. Meskipun pemandangan ini membuat beberapa tetua cemburu, tidak seorang pun berani mempertanyakannya. Kekuatan formasi penguasa kota baru saja meningkat secara dramatis, membuat kekuatan kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini mustahil untuk melarikan diri. Formasi susunan penguasa kota sendiri beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan gabungan lebih dari 300 tetua kita. Bahkan jika ada 1000 tetua, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi penguasa kota. Para tetua ini semuanya sangat jelas mengenai hal ini. Di kota-kota seperti kota Yulan, lapisan formasi inti hanya memiliki total 1000 lapisan kosong. Termasuk penguasa kota, kepala istana, dan tetua. Oleh karena itu, batasan untuk posisi veteran hanya sekitar 900. Tentu saja, sumber daya dan manfaat sebuah kota tidak dapat menarik begitu banyak orang tua. Terlalu banyak veteran, dan masing-masing dari mereka mendapat terlalu sedikit. Di seluruh 35 kota alam suci 9 sungai, hanya ada 2 orang yang telah menguasai 2 dao tingkat semi kemurnian, kecuali penguasa istana Gajah Jurang. Hanya ada 2 di antara mereka, dan mereka hanya mengirim klon untuk mengambil alih kendali dan jarang mengambil tindakan. Luo Feng mengumpulkan 3 mayat Hunyuan Life Corps setingkat rendah, dan setelah menaksir kasar nilainya, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pada tingkat ini, memang benar bahwa manfaat yang dibawa oleh posisi penguasa kota tidak layak disebutkan. Di kota Yulan, penguasa kota mendapat sumber daya terbanyak. Namun apakah penguasa istana Yuan Xiang peduli? Ketika penguasa istana Yuan Xiang berada di puncaknya, ia sering memburu level batas super dan level kaisar dewa yang sempurna. Setelah melalui periode akumulasi yang panjang, sumber dayanya secara alami sangat besar, dan tingkat kekayaannya jauh melampaui kepala istana Wei Yang, kepala istana Gai Tao, dan lainnya. Siapa yang tidak akan sangat kaya jika dia berada di level yang sama dengan tuan istana Yuan Xiang? Luo Feng juga dengan cepat menjadi sangat kaya karena banyaknya harta rampasan yang diperolehnya dari pertempuran kota Yulan. Dia juga segera menyadari bahwa sumber daya sedikit yang dialokasikan oleh kota Yulan memang tidak terlalu menarik. Di dunia kultivator, jika satu tingkat kekuatannya berbeda, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya juga sangat berbeda. Luo Feng juga lebih memahami mentalitas penguasa istana Yuan Xiang. Semua formasi di kota Yulan ditarik, dan kabut kacau antara langit dan bumi juga menghilang. Apakah perang sudah berakhir? Para praktisi di kota merasa sedikit gelisah. Mereka mengamati sekeliling dengan cermat melalui formasi gua. Dengan kemampuan observasi mereka tidak dapat lagi melihat bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Sepertinya sudah berakhir. Tidak ada pertempuran besar di kota Yulan. Di King, Di, dan Di Fu juga mengamati. Tiba-tiba, semua praktisi di kota Yulan. Sebuah suara bergema di seluruh kota, "Saya Luo Feng, penguasa baru kota Yulan." Sejak saat ini, semua praktisi dapat meninggalkan gua dengan bebas. Segala sesuatu di kota Yulan akan kembali normal. Tidak perlu khawatir tentang makhluk Hunyuan tingkat rendah itu. Beberapa kata sederhana ini bergema di setiap sudut kota Yulan dan membuat para praktisi di kota itu bersemangat. Pemenang. Perang telah dimenangkan. Luo Feng, penguasa kota Yulan. Kita tidak pernah punya penguasa kota di kota Yulan. Tapi sekarang kita punya. Para praktisi di kota merayakannya dengan penuh kegembiraan, tetapi juga sangat ingin tahu.
Penguasa istana Yuanxiang adalah pendiri kota tersebut, tetapi karena jiwanya sangat tercemar, ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai penguasa kota. Dia telah diam-diam mengumumkan bahwa dia ingin memilih seorang penguasa kota untuk kota Yulan. Ini juga alasan mengapa kepala istana Weiyang begitu ambisius. Tidak peduli siapapun penguasa kotanya, selama dia bisa melindungi kota Yulan, dia akan menjadi penguasa kota yang baik. Banyak praktisi yang keluar dari gua. Langit di atas kota Yulan masih dilindungi oleh formasi warna-warni, dan ada gerimis yang turun. Gerimis tampaknya telah menghapus ketakutan, kebrutalan, dan kegilaan di kota, dan segalanya kembali tenang. Kami masih hidup. Kota itu berhasil ditembus, tetapi kami tetap menang dan selamat. Banyak praktisi merasa terdiam. Mereka semua paham betapa jarangnya ada korban yang begitu sedikit bahkan setelah kota itu hancur. Penguasa kota baru ini mungkin agak luar biasa. Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki tuan kota Luofeng ini. Banyak praktisi yang penasaran. Mereka tidak mengetahui detail perang tersebut, mereka juga tidak mengetahui kekuatan Luofeng. Namun dalam keadaan darurat, ia mengambil alih sebagai penguasa kota dan melindungi sebagian besar praktisi di kota Yulan. Para praktisi tentu saja sangat berterima kasih dan mendukung penguasa kota. Kehidupan di kota Yulan mulai kembali normal, dan di bawah yurisdiksi Balai Senat, daerah yang rusak akibat perang juga sedang diperbaiki. Perang ini dimulai oleh orang-orang dengan level batas super. Klon terkuat Luofeng diam-diam telah meninggalkan kota. Ketika keempat orang dengan level batas super melarikan diri sebelumnya, Luofeng sudah mengatur klonnya untuk mengikuti mereka dari kejauhan. Sekaranglah waktunya untuk menuai hasil panen. Kota Yulan, di dalam aula tetua. Luofeng duduk di kursi utama, dan di sebelahnya duduk master istana Yuanxiang. Para tetua di sekitarnya juga cukup bersemangat. Mereka sangat puas dengan hasil pertempuran ini. Tuan kota. Tiba-tiba, di antara para tetua, penguasa sarang serangga, yang tampak seperti seorang wanita, berjalan mendekat. Penguasa sarang serangga. Luofeng menatapnya dan mempelajari informasi tentang penguasa sarang serangga. Luofeng sangat tidak senang. Luofeng yakin bahwa iblis penghancur dunia semacam ini adalah jenis yang pantas dibunuh. Sayangnya, pihak lain adalah orang kuat dari alam sumber, dan Luofeng tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Tuan kota. Penguasa sarang serangga tersenyum tipis, saya pernah menyinggung penguasa kota sebelumnya. Saya juga tahu bahwa penguasa kota tidak menyukai praktisi seperti saya. Saya juga mengenal diri saya sendiri dengan baik. Perang ini sudah berakhir. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kota ini dan tidak akan mengendur sedikit pun. Sekarang aku telah menyelesaikan misiku. Aku bersedia menyumbangkan semua sumber daya di kota Yulan kepada penguasa kota. Sedangkan aku sendiri, aku akan meninggalkan alam suci 9 sungai selamanya. Penguasa sarang serangga tersenyum tipis, dan setelah dia selesai berbicara, tubuhnya secara alami menghilang. Semua klonnya di alam suci 9 sungai memusnahkan diri mereka sendiri, dan tidak membawa harta atau sumber daya apapun bersama mereka. Luofeng melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Penguasa sarang serangga melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan jalan kultivasinya jahat dan mengerikan. Luofeng benar-benar tidak menyukainya. Namun pada saat ini, penguasa sarang serangga pertama-tama telah mempertahankan kota itu dengan seluruh kekuatannya sampai sekarang, lalu menyerahkan segalanya dan sepenuhnya menarik diri dari alam suci 9 sungai. Luofeng sedikit terkejut dengan ketegasannya. Tidaklah biasa bisa menjadi iblis yang begitu menakutkan. Luofeng berpikir. Tuan kota, saya juga bersedia mempersembahkan semua sumber daya di kota Yulan kepada Anda, dan di masa depan, saya juga akan meninggalkan alam suci 9 sungai selamanya. Pemilik gedung kecil Wanying juga berdiri dan membungkuk sedikit. Saya juga beruntung bisa mengenal tuan kota. Aku juga akan meninggalkan alam suci 9 sungai selamanya. Master Guifang pun berdiri dan membungkuk sedikit. Percaya pada tuan kota. Kami juga tidak ingin pasukan penjara terus ada di kota Yulan. Tuan dari gedung Wanying dan tuan dari Guifang keduanya menghancurkan klon mereka sendiri dan memilih untuk meninggalkan alam suci Jiuhe selamanya. Pada level mereka, pengamatan sederhana akan memungkinkan mereka menentukan gaya Luofeng dalam melakukan sesuatu. Luofeng sebelumnya menjabat sebagai Panglima Istana Suntian, karena dia tidak ingin mengeksploitasi praktisi manapun. Bahkan selama proses mempertahankan kota, mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi sebanyak mungkin praktisi.
Seorang penguasa kota dengan karakter seperti ini tidak akan menoleransi pasukan penjara tersebut. Lupakan dua lainnya, Master Guifang masih memiliki potensi besar. Kepala Istana Yuanxiang melihat pemandangan ini dan berkata, jika kamu menahan mereka sedikit, Guifang akan lebih menahan diri dalam apa yang mereka lakukan. Dia dan Luo Feng memiliki kepribadian yang berbeda. Dia bisa menoleransi setan dan perampok itu. Praktisi berasal dari dunia yang berbeda dan memiliki lingkungan pertumbuhan yang berbeda. Penguasa Istana Yuanxiang berkata, di beberapa dunia, itu memaksa praktisi menjadi setan. Kita bisa toleran terhadap berbagai jenis praktisi. Bagaimanapun, jumlah praktisi seperti itu sangat banyak. Penguasa Istana Yuanxiang memandang Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Sejumlah besar? Aku tidak peduli. Namun, di kota Yulan, tidak perlu ada pasukan pencuri dan penjara. Kemampuan saya terbatas. Tetapi, Anda seharusnya mengurus apa yang mampu Anda kelola. Mereka yang harus dibunuh harus dibunuh. Mereka yang harus dikeluarkan, harus dikeluarkan. Apakah lingkungan dunia aslinya yang memaksanya menjadi iblis? Namun alam suci 9 sungai tidak memaksa mereka. Karena Luo Feng telah memutuskan untuk menjadi penguasa kota, kotanya tidak akan menoleransi kekuatan seperti itu. Perkataan Luo Feng juga terdengar oleh para tetua di sekitarnya, dan mereka saling bertukar pandang. Mereka semua tahu bahwa pengaruh Luo Feng akan jauh melampaui 3 ketua aula sebelumnya. Karena dia bisa menghancurkan semua pasukan perlawanan di kota itu sendirian. Jadi ketika Luo Feng berkata demikian, artinya kota Yulan tidak akan lagi menjadi tempat berkembang biaknya para pencuri dan penjara. Temperamen tuan kota Luo ini jauh lebih kuat daripada 3 tuan istana sebelumnya. 3 ketua aula sebelumnya semuanya perlu mempertimbangkan para tetua. Namun, tuan kota Luo ini mungkin tampak pemarah, tetapi tidak ada tetua yang dapat menolak keputusannya. Para tetua ini dapat merasakan tekad yang tak terhentikan hanya dari beberapa kata Luo Feng. Kamu jauh lebih bertekad daripada aku. Setelah melihat ini, penguasa Istana Yuanxiang memuji. Namun, kekuatan individu pada akhirnya terbatas. Bahkan jika Anda melompat keluar dari kandang, sulit untuk mengubah banyak hal. Luo Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Apakah kekuasaan individu pada akhirnya terbatas? Itu karena latihanmu tidak cukup kuat. Oh, benar. Penguasa Istana Yuanxiang tiba-tiba berpikir, kali ini aku meminta bantuan dari Alam Sen ke-8. Alam Sen ke-8 mengirim tim pelatihan. Tim pelatihan masih dalam perjalanan. Aku harus menghubungi mereka terlebih dahulu. Hanya beberapa tarikan napas. Tim pelatihan ini telah tiba di Tanah Suci Jiuhe. Penguasa Istana Yuanxiang menatap Luo Feng dengan heran, dan sedang menuju ke kota Yulan. Diperkirakan mereka akan tiba dalam waktu hampir seharian.